Hai Sobat Isigo TV, kembali lagi dengan saya Dini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tim support customer service dari Isigo GPS. Pantengin terus videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe Isigo TV. Oke Sobat Isigo TV, sekarang sudah ada nih bersama salah satu tim support customer service. Kebetulan ini kita langsung record dari Surabaya, jadi kita melalui Zoom, virtual Zoom ya. Oke, selamat pagi nih Mas Aminur Rizky. Selamat pagi Udini. Pagi. Oke Mas, sorry nih ganggu. Lagi jaga shift dari CS ya? Ya, hari ini saya shift pagi. Oke. Sebelum kita mulai nih, mungkin bisa jelasin nggak sih Mas, di Isigo sendiri sudah berapa lama? Saya di Isigo kurang lebih hampir 2 tahun untuk tahun depan ya Bu ya. Saya masuk di Isigo di awal tahun 2020 dan sekarang sudah mau berjalan di tahun 2022. Jadi kurang lebih saya di Isigo sudah masuk ke tahun kedua ini. Oke, berarti sudah 2 tahun di Isigo ya? Ya. Oke Mas, selama 2 tahun kan kita tahu Isigo ini kan di bidang IoT yaitu GPS tracker kan? Nah, pasti banyak dong kendala-kendala atau para customer yang menghubungi ke tim customer service dari Isigo sendiri. Iya, tentu pastinya. Mungkin bisa disebutkan nggak sih Mas, kendala apa sih yang biasanya dihadapi dari tim CS dari customer tersebut? Iya, jadi di sini saya jelaskan dahulu ya Bu. Jadi kita ada 3 tipe permintaan atau permohonan dari customer. Itu ada inquiry, ada request, dan ada complaint. Untuk sementara ini dan rata-rata yang sering kami terima yaitu complaint, request, dan inquiry. Kalau untuk request biasanya itu meliputi sebuah perubahan data, baik itu perubahan data nopol, SN, ataupun GSM. Kalau untuk inquiry biasanya lebih ke edukasi, yaitu penggunaan aplikasi, penggunaan data-data yang customer itu belum bisa membaca data tersebut, kita edukasi bagaimana cara menggunakan dan cara membaca data dari aplikasi kami. Dan yang terakhir biasanya komplain. Kalau komplain ini memang sudah sewajarnya memang karena alat kami itu ada kendala tertentu seperti itu, lalu customer pasti komplain. Biasanya komplain itu meliputi GPS not update, invalid address position, atau GPS mengalami delay data, seperti itu sih Bu. Kan ini bahasa Mas Rizky technical banget ya. Mungkin kalau saya gunakan bahasa orang biasa nih, kan kita tahu GPS itu kan pasti orang taunya hanya lacak posisi secara real time kan. Nah, ada nggak sih Mas ketika kendala real time-nya ini sebenarnya dia ada di Surabaya nih, ternyata pas di aplikasi itu dia masih di Jakarta. Nah, itu gimana sih apa solusi yang diberikan dari Isigo sendiri untuk apabila ada kendala GPS-nya? Mungkin tadi dikatakan Mas Rizky itu not delay ya? Delay atau invalid address position gitu ya Bu. Nah, itu apa yang dilakukan CS untuk agar bisa GPS itu kembali lagi posisi yang benar secara real time-nya? Nah, jadi begini Bu, kita dari tim CS tidak boleh berspekulasi atau berasumsi seperti itu ya. Kita harus melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Kita harus mengetahui itu GPS tersebut nopolnya berapa, SN-nya berapa, kita sesuaikan datanya, baru kita cek reportnya terlebih dahulu. Jadi report tersebut kita cek meliputi GSM satelitnya, terus lokasi tersebut dia berada di area dead spot area atau tidak, seperti itu ya. Jadi unit berada di area yang mudah dijangkau sinyal atau tidak nih, kita cek di report kita kan itu ada GSM satelitnya itu ada nilainya di situ. Kemudian kita cek tipe alat tersebut. Jadi di Isigo kan ada beberapa tipe alat sesuai kebutuhan customer kan. Nah, kalau tipe alatnya itu kita sesuaikan dengan tipe alat yang digunakan customer. Ada tipe Amwell, ada tipe Teltonika, dan lain-lain gitu ya Bu ya. Contoh kecilnya itu kalau kita menerima komplain GPS invalid address, kita lakukan pengecekan data reportnya. Kemudian setiap alat pasti mempunyai parameternya sendiri-sendiri, dan itu sudah di QC oleh tim gudang dan tim teknisi yang melakukan instalasi sebelumnya. Tugas kita adalah melakukan penyesuaian settingan tersebut. Itu ada masalah atau tidak, seperti itu Bu. Jadi ketika
customer itu melakukan komplain, melaporkan ke customer service, maka customer service harus melakukan pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan firmware-nya terlebih dahulu. Firmware dipastikan harus sudah firmware terbaru. Jadi keluaran firmware terbaru dengan settingan yang terbaru sesuai settingan yang disetting oleh tim gudang dan tim teknisi kami. Kemudian kita lakukan reset base system, yaitu remote by web kami. Jadi kita remote jarak jauh, kita pastikan jet GPS-nya dipastikan sudah sesuai atau belum di antara yang dikirimkan di komen dan real address position-nya dari unit tersebut. Lalu kita sesuaikan parameter-parameternya tersebut. Nah, parameter ini kita dapatkan dari tim R&D, lalu kita sesuaikan. Setelah itu kita lakukan reset device-nya dan kita cek kembali apakah unit sudah sesuai posisi atau belum. Kalau unit memang sudah sesuai dengan posisi, ya maka berarti remote base system yang kita lakukan itu sudah berhasil. Tapi kalau ke depannya masih belum sesuai dengan posisi dan mengalami kendala yang sama, maka harus dilakukan pengecekan instalasi oleh tim teknisi kami. Oke, berarti memang kendala atau penyebab terkadang GPS delay ya, bahasanya delay itu berarti antara dari sinyal sama memang dari firmware atau dari program alat terbarunya mungkin balik seperti itu ya Mas ya? Iya Bu, jadi ada beberapa faktor di hal tersebut. Bisa jadi karena unit berada di area blind spot, bisa jadi karena firmware atau dari hardware-nya tersebut, juga bisa karena instalasinya seperti itu sih. Karena kalau instalasi kadang itu penerimaan kelistrikan yang tidak stabil juga menyebabkan GPS tersebut mengalami delay data. Oke, berarti kalau apabila hal yang seperti itu harus melakukan pengunjungan teknisi berarti ya, seperti itu ya Mas ya, kalau ada terkait dengan arus kabel. Ya, biasanya kalau terkait instalasi, kita dijadwalkan dahulu untuk dikunjungi teknisi, dilakukan pengecekan instalasi dari unit yang mengalami kendala tersebut. Oke, tadi kan Mas Aminu sudah menjelaskan kendalanya untuk salah satunya apabila GPS delay ya Mas ya, yang tidak sesuai dengan real lokasinya. Oke, kalau selain itu ada lagi nggak sih Mas kendalanya yang biasa dikomplain atau dikeluhkan oleh customer? Ada sih Bu, kalau untuk komplain itu sangat variatif sih dari customer itu. Penyesuaian data juga seperti itu. Biasanya customer itu ada perubahan data, yaitu baik pindah pasang, perubahan nopol, perubahan dari serial number alat, itu semua pasti dilimpahkan ke customer service. Jadi kalau ada perubahan data, kita dari customer service juga melayani perubahan data tersebut. Jadi seumpama ini ya, customer ada perubahan data, perubahan nopol. Jadi unit di customer tersebut ada perubahan nopol per 5 tahunan. Otomatis data pun yang diinput di dalam database kami juga harus dirubah supaya sesuai dengan data realnya. Itu customer biasanya konfirmasi ke kami baik via email, telegram, ataupun WhatsApp. Lalu kemudian kami proses perubahan datanya untuk disesuaikan dengan data customer yang sebenarnya. Ya, berarti memang selain GPS yang delay, ada juga tentang terkait perubahan unit kendaraannya ya Mas ya, nopolnya. Ya, benar sekali Bu. Oke, kalau selain itu Mas kan di CS sendiri megangnya channel tuh ada lewat mana aja sih Mas? Maksudnya mungkin customer ada yang bisa menghubungi lewat email kah atau lewat WA atau langsung telepon, itu channelnya mana aja sih Mas untuk CS di Isigo sendiri? Ya, di CSSIGO kita pelayanan sudah 24 jam ya Bu di all channel. Adapun semua channel kita itu ada di channel WhatsApp yang pertama, yang kedua ada di channel Telegram, dan ketiga ada di channel email. Lalu kita bisa juga di office hour bisa melayani via call juga. Itu. Oke. Kan kita kan sekarang mungkin eranya sudah digitalisasi ya Mas, digitalisasi, dan salah satunya Isigo GPS ini memberikan solusi atau layanan melalui IoT atau teknologi IoT melalui GPS tracker ini kan. Nah, gimana sih caranya customer service ini mengedukasi ke customer-customernya apabila memang ketika ada kendala, mungkin kan kendalanya mungkin nggak 1 kali 2 kali kan, mungkin ada beberapa customer yang memang untuk sulit dimengerti. Nah, seperti itu gimana sih cara customer menghadapi atau mengedukasi customer service mengedukasi ke customer Isigo-nya? Iya.
Di sini saya jelaskan ya Bu, dari fitur dari aplikasi Esigo sendiri pun juga sudah ada manual booknya. Biasanya kita downloadkan manual booknya dari aplikasi tersebut, kemudian kita edukasi via chat, baik itu Telegram, baik itu WhatsApp, kita edukasi untuk masing-masing customer, kita sertakan manual booknya. Jadi di situ kita ada print screen-nya dari aplikasi kita, lalu kita menambahkan keterangan-keterangan tertentu yang dialami oleh customer tersebut, kendalanya itu apa, seperti itu. Jadi seumpama kendalanya di menu real time monitoring, ya kita screenkan di menu real time monitoring dan kita kasih keterangan. Kalau customer via call, biasanya ya kita edukasi via call, seperti itu, kita bimbing, kita pandu apa sih kendalanya customer, lalu kita kasih customer itu solusinya. Iya benar. Memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tepat langsung ya Mas ya, seperti itu kepada customer-nya ya. Ya pastinya. Oke, secara pengalaman nih ada nggak sih Mas yang customer marah-marah gitu ke tim customer service? Oh, kalau itu memang sesuatu hal yang wajar ya Bu. Jadi namanya juga customer service ya Bu. Jadi bagaimanapun pasti customer itu melimpahkan keluhannya kepada kami gitu. Jadi kami tidak boleh nih baper. Yang pertama kita tidak boleh baper. Yang kedua kita harus mendengarkan dan selalu memahami supaya tidak terjadi miskomunikasi nih antara customer dan kami. Jadi di antara dua orang ini harus komunikatif, seperti itu. Selanjutnya kita sebagai CS supaya kita itu tidak merasa terbebani dengan pekerjaan kami yang setiap hari menerima komplain, kita harus menerapkan disiplin ilmu yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan komunikatif. Itu sih dari saya tipsnya kalau ketika kita menerima komplain yang bermacam-macam. Terakhir nih Mas Amin, sebelum melanjutkan pekerjaan Mas Amin sebagai CS ini, terakhir kan kita sudah mau berujung tahun kan Mas, di akhir tahun 2021. Harapannya sendiri Mas Amin untuk 2022 apa sih sebagai di tim CS Isigo GPS? Oh, kalau dari tim CS, harapan saya untuk di tahun depan kita lebih kompak lagi, lebih disiplin lagi untuk tim kami, supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima, dan service excellent untuk semua customer Esigo, baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan, sehingga layanan kami lebih maksimal dan mampu diterima oleh pasar. Oke, terima kasih nih Mas Amin Rizky untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Dini, terima kasih. Sampai jumpa. Oke Sobat Isigo TV, tadi itu dia saya berbincang-bincang dengan salah satu tim support customer service Isigo GPS di Surabaya. Banyak banget kendala-kendala, bukan berarti banyaknya keluhan dan Isigo GPS sudah memberikan layanan terbaik. Mungkin ada beberapa kendala yang memang tadi Mas Rizky jelaskan, mungkin terkendala dengan beberapa sinyal ataupun dari upgrade atau alat tersebut. Oke, kalau untuk Sobat Isigo TV yang tertarik untuk menggunakan layanan dari Isigo GPS, silakan kunjungi website kami. Sini, dadah.